Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang satu proyek kripto yang bisa dibilang paling besar, paling serius, paling ambisius, dan juga paling revolusioner di dunia Web3 saat ini. Ada yang bisa nebak gak sih proyeknya apa? Yap, proyek itu adalah Ethereum. Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan nilai aset Ethereum sampai 600%. Kenaikan nilai Ethereum ini bahkan melampaui kenaikan harga Bitcoin, dan juga melampaui kenaikan nilai saham raksasa teknologi kayak Google, Microsoft, Meta, dan juga Apple. Bayangin deh, di tahun 2020 lalu, saat Ethereum itu harganya sempat nyentuh 1 jutaan doang. Dan sekarang pas video ini dibikin, satu Ethereum harganya 25 juta sampai 30 jutaan. Dan harga puncak Ethereum pernah nyentuh angka 65 juta rupiah di tahun 2021 lalu. Dan menariknya nih, banyak ahli termasuk Morgan Bennett, salah satu analis Ethereum di Twitter, yang analisis bahwa harga Ethereum bakal tembus 100 juta rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke prediksi yang lebih jauh lagi, aku mau ceritain dulu nih tentang apa itu Ethereum. Siapa sih yang bikin Ethereum ini? Apa fungsi dan manfaat dari Ethereum? Dan seberapa serius ya proyek ini berjalan sampai disebut-sebut sebagai proyek kripto yang paling matang dan paling aktif dikembangin di dunia saat ini. Dan di akhir video aku juga bakal ngenalin kamu ke Exchange Crypto Indonesia yang punya program bagus buat kamu yang tertarik sama proyek-proyek Ethereum dan pengen berkontribusi lebih jauh sama pengembangannya. Exchange Crypto ini juga kebetulan banget lagi kolaborasi bareng Ngomu buat bikin event seru berhadiah jutaan rupiah yang bisa diikutin sama semua orang termasuk kamu. Jadi ikutin aku sampai habis ya. Oke, jadi Ethereum itu adalah sebuah teknologi berbasis blockchain yang dibikin sama seorang programmer muda jenius umur 19 tahun asal Rusia namanya Vitalik Buterin. Sekitar 10 tahun yang lalu pas Bitcoin masih dalam tahap pengembangan awal dan belum banyak gitu ya orang yang tahu tentang teknologi blockchain, Vitalik yang saat itu masih berusia 19 tahun udah punya mimpi besar buat nyiptain blockchain yang jauh lebih canggih daripada Bitcoin. Dan mimpi itu akhirnya dia wujudin dengan bikin sebuah project yang dia namain Ethereum. Emangnya apa sih yang ngebedain Ethereum sama Bitcoin? Oke, aku bakal coba jelasin ini dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya kamu yang awam tuh bisa tetap paham juga sama konsep teknologi dari Ethereum ini. Jadi, Bitcoin itu adalah sebuah jaringan yang mampu mencatat setiap transaksinya secara universal, otomatis, real-time, dan beroperasi secara independen. Jadinya setiap orang di seluruh dunia tuh bisa bertransaksi Bitcoin di jaringan yang enggak dikuasain sama perusahaan ataupun pemerintah. Bitcoin ini bisa dibilang jaringan moneter yang sifatnya tuh universal dan enggak bisa dimodifikasi, dibekuin, ataupun disita sama otoritas manapun. Nah, Ethereum tuh juga sama nih, punya sifat-sifat kayak Bitcoin. Tapi Ethereum juga bisa dianggap sebagai ekosistem digital yang memungkinkan para programmer ini bikin aplikasi di dalam jaringannya. Analoginya tuh mirip gitu ya, kayak Android, App Store atau Steam, di mana para programmer atau developer bisa bikin aplikasi di dalamnya, supaya softwarenya bisa kita nikmatin deh. Nah, yang ngebedain Ethereum sama marketplace Android, App Store atau Steam adalah aplikasi yang dibangun di dalam jaringan Ethereum itu adalah aplikasi yang dijalanin pakai teknologi blockchain. Artinya aplikasi protokol ataupun program yang dibikin di dalam jaringan Ethereum bisa beroperasi secara otomatis, independen, real-time, transparan, dan gak bergantung sama otoritas perusahaan manapun. Jadi operasionalnya juga gak bisa dimanipulasi. Soalnya setiap kali programnya jalan nih, bakalan diverifikasi dari berbagai pihak independen yang terpisah dan gak kenal satu sama lain. Nah, itulah keunggulan utama dari proyek Ethereum, yang bisa dibilang revolusioner banget, sekaligus jadi pemicu semangat ribuan developer dari seluruh dunia buat berlomba-lomba bikin proyek kriptonya di jaringan Ethereum. Dimana sampai dengan video ini dibikin nih, udah ada lebih dari 4.000 proyek kripto yang dibikin, diterbitin, dan dioperasiin di dalam jaringan Ethereum. Beberapa proyek terkenal dan punya pengguna aktif tiap hari tuh diantaranya ada Uniswap. Terus ada juga Aave, Chainlink, bahkan OpenSea. Marketplace NFT yang paling populer di mana Gozali Everyday dan Karafuru tuh sempat bikin heboh dunia kripto tahun lalu. Termasuk semua stablecoin populer kayak USDT dan USDC yang kita pakai buat trading sehari-hari. Bisa dibilang semua proyek kripto yang sukses beroperasi sampai saat ini berjalan di dalam jaringan Ethereum. Makanya Ethereum ini sering dianggap sebagai rajanya ekosistem kripto, di mana Ethereum udah dianggap sebagai parameter dari keseriusan proyek kripto. Ibaratnya nih, kalau misalnya proyek kripto nggak dijalanin di Ethereum, berarti proyeknya tuh dianggap nggak serius dibikin sama developernya.
Sampai video ini dibikin ada sekitar 5.700 developer atau programmer aktif dari seluruh dunia yang kerjasama nih berkontribusi buat ngebangun, memperbaiki, dan juga memelihara jaringan Ethereum. Dan hebatnya, gerakan itu berjalan secara independen tanpa ada kantor, tanpa ada perusahaan, tanpa ada yang ngegaji. Jadi komunitas developer ini gerakannya organik dari seluruh penjuru dunia, dimana setiap hari mereka aktif banget buat kontribusi sama pengembangan Ethereum yang udah ada target jangka panjangnya. Oke, mungkin sekarang kamu udah paham gitu ya seberapa penting sih Ethereum sebagai ekosistem digital. Tapi kenapa ya harga aset Ethereum atau yang sering disebut Ether itu punya nilai atau harga yang cenderung makin naik juga? Dimana di awal tahun 2020 harga 1 Ether cuma 2 jutaan aja. Tapi sekarang harganya itu sekitar 25 jutaan rupiah. Nah, jadi Ether ini berfungsi sebagai satuan bahan bakar yang dipakai di setiap bentuk pengoperasian jaringan Ethereum. Jadi setiap kali developer tuh pengen nih nerbitin aplikasinya, maka dibutuhin Ether dalam jumlah tertentu. Begitu juga kalau users pengen gitu ya buat mengeksekusi protokolnya. Dibutuhin juga sejumlah Ether buat bisa ngejalanin fungsi tersebut. Dengan mekanisme ini semakin banyak aplikasi yang dibikin dalam Ethereum, makin banyak juga users yang ngebutuhin Ether buat ngejalanin fungsinya. Artinya apa? Iya, makin tinggi juga kebutuhan atau demand Ether itu sendiri. Otomatis harga atau nilai Ether ya juga bakal makin naik, seiring dengan naiknya kebutuhan atau demand yang terus berkembang di dalam jaringan Ethereum. Sampai video ini dibikin, total nilai pasar dari semua aset Ethereum yang berada di dunia udah tembus 195 miliar dolar, atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Besarnya potensi dari proyek Ethereum ini bikin banyak banget perusahaan raksasa kelas dunia, kayak JP Morgan, Accenture, FedEx, Ernst & Young, dan juga lembaga riset kelas dunia bergabung gitu ya, dalam aliansi yang ngedukung pengembangan Ethereum. Aliansinya dinamain Enterprise Ethereum Alliance atau EEA. Dari yang awalnya cuma gerakan independen doang yang dibikin sama seorang remaja, sekarang bisa berkembang nih jadi ekosistem digital yang hidup banget. Dan dipuji-puji juga sama banyak perusahaan kelas dunia. Makanya nggak heran ya, kalau kenaikan harga Ethereum ini bahkan bisa ngalahin kenaikan harga saham perusahaan teknologi kelas dunia. Oke, tapi perlu diakuin juga nih, kalau pengembangan Ethereum ini nggak bisa dibilang sempurna dan nggak ada kekurangannya sama sekali. Tantangan terbesar yang dialami sama Ethereum selama beberapa tahun terakhir adalah keterbatasan dari kapasitasnya buat mengeksekusi transaksi jaringan yang volumenya tuh banyak banget. Bayangin nih, jaringan Ethereum cuma bisa mengeksekusi maksimal 30 transaksi per detik. 30 transaksi per detik itu kapasitas yang lumayan ya kalau emang jaringannya sepi. Tapi kalau yang pakai udah ribuan orang tiap saat, kapasitas segitu bisa dibilang dikit banget. Jadinya pas volume transaksi lagi rame, Ethereum ini jadi berasa lambat. Dan otomatis bikin biaya transaksinya juga jadi makin mahal. Masalah kapasitas ini terus menghantui Ethereum selama beberapa tahun terakhir. Nah, tapi hebatnya nih, para developer Ethereum ini terus aktif gitu ya buat nyari solusi, buat bisa nyelesain masalah utama ini. Salah satunya dengan nyiptain blockchain lapis kedua atau biasa disebut dengan Layer 2, yang berfungsi buat nyatet transaksi Ethereum dengan kapasitas yang lebih tinggi nih secara sementara di blockchain lapis 2 ini. Terus nanti laporan catatannya disalin deh ke jaringan Ethereum utama. Jadinya transaksi tersebut bisa tetap ada dalam jaringan Ethereum, tapi dalam operasionalnya punya kapasitas dan juga kecepatan yang lebih tinggi. Selain Layer 2 masih ada banyak banget loh kategori peningkatan dan pembaruan Ethereum yang bisa dicek sama siapapun, termasuk kamu yang lagi nonton video ini di website ethereum.org, dan implementasinya juga bisa diverifikasi langsung soalnya memang transparan. Nah, yang menarik nih dari roadmap dan pembaruan Ethereum adalah sifatnya yang dinamis banget dan organik. Jadi jangan kamu bayangin kalau rencana pembaruan teknologi Ethereum itu sifatnya saklek, kaku, dan pasti dijalanin 100% sesuai rencana awal. Kenyataannya sebagaimana sebuah proyek dimanapun itu, pasti banyak ya penyesuaian prioritas yang digeser gitu ya. Karena para developer harus terus aktif buat adaptasi sama berbagai tantangan yang dihadapin sama ekosistem Ethereum itu sendiri. Tapi walaupun bersifat organik, pengembangan Ethereum bisa dibilang aktif banget loh dijalanin sama komunitasnya. Terbukti selama beberapa tahun terakhir, pengembangan Ethereum terus berjalan aktif dari tahun 2016 sampai saat ini dan gak pernah putus sama sekali. Hebat banget ya, padahal Ethereum ini adalah project open source loh, dan kontributornya juga organik, tapi inovasinya bisa bersaing gitu ya sama perusahaan teknologi raksasa kelas dunia.
Di kalangan pegiat kripto itu sendiri, Ethereum tuh selalu jadi alternatif utama selain investasi di Bitcoin. Bahkan kalau dilihat dari jumlah kenaikannya, kenaikan Ethereum jauh lebih agresif daripada Bitcoin, entah itu pas booming kripto di tahun 2017 ataupun di tahun 2021 lalu. Oke, semoga sampai sini kamu udah bisa kenal lebih dekat dan juga paham tentang apa itu Ethereum, sebesar apa proyeknya, seserius apa pengembangannya, dan gimana sih ekosistem Ethereum jadi poros utama dalam berbagai bentuk inovasi kripto dalam industri Web3 ke depannya. Mungkin ada di antara kamu yang tertarik gitu ya buat investasi di Ethereum, tapi mungkin kamu belum tahu di mana sih kamu bisa beli Ether atau Ethereum buat bisa kamu investasiin. Nah, buat kamu yang masih pemula dan baru aja kenalan sama kripto, aku saranin banget buat beli aset kripto di pedagang aset kripto atau exchange kripto yang udah terdaftar dan berizin resmi di Indonesia. Sampai video ini dibikin, ada 32 pedagang aset kripto atau exchange yang udah resmi terdaftar dan juga berizin di Bapepti sebagai regulator perdagangan komoditas Indonesia. Di mana Ethereum ini merupakan salah satu aset kripto yang legal diperdagangin atau diperjualbeliin di Indonesia. Nah, tapi dari 32 alternatif exchange, khusus buat kamu yang mau investasi di aset Ethereum dengan serius dan pengen maksimalin keuntungan kamu, ada satu exchange nih yang bisa jadi cocok banget sama kamu, yaitu BitTime. BitTime ini bisa dibilang exchange kripto pendatang baru ya di Indonesia, tapi statusnya ini udah terdaftar dan berizin resmi di Indonesia sejak tahun 2022. Nah, menariknya nih, exchange pendatang baru ini nawarin banyak fitur dan keunggulan menarik yang gak ditawarin sama exchange kripto lain. Yang pertama, biaya penarikan atau withdraw ke rupiah dari BitTime itu paling murah dari semua exchange kripto di Indonesia. Itu cuma Rp2.522 buat setiap penarikan, murah banget ya. Dan khusus buat aset kripto, BitTime juga nawarin promo staking Ethereum dengan imbal hasil sampai 12% per tahun selama masa promo berlangsung. Imbal hasil investasi Ethereum di BitTime sebesar 12% ini menurutku menarik banget ya. Karena staking Ethereum langsung di jaringan Ethereum aja imbal hasilnya sekitar 3-4% per tahun. Dan itu pun butuh modal minimal sampai 32 Ethereum atau sekitar 800 juta rupiah. Sementara di BitTime selama masa promo ini kamu bisa staking Ethereum dengan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi, di jangka waktu yang lebih pendek dan dengan modal yang jauh lebih kecil. Nah, selain biaya penarikan yang termurah se-Indonesia dan promo imbal hasil Ethereum yang besar, BitTime tuh juga lagi ngadain promo Lucky Spin berhadiah, di mana kamu pasti bakal dapat reward tiap kali kamu deposit dengan akumulasi sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau deposit pertama kamu ke BitTime sampai 1 juta rupiah, kamu tuh bakal dapetin 1 kali kesempatan lucky draw, dan pasti dapat hadiah di range puluhan ribu sampai grand prize 15 juta rupiah buat kamu yang beruntung. Ngomo juga lagi ngadain event bareng loh sama BitTime yang ngasih jutaan rupiah buat 30 pemenang. Caranya gampang banget. Kamu tinggal perlu nyelesain misi aja yang ada di sini buat dapetin poin. Makin banyak poin yang kamu kumpulin, ya makin besar juga peluang kamu buat dapetin hadiah tertinggi. Seru kan? Saat ini BitTime udah fasilitasin lebih dari 240 aset kripto yang bisa diperdagangin. Dan praktisnya lagi nih, semua biaya transaksi di BitTime itu udah termasuk biaya pajak. Jadi, kamu nggak perlu deh tuh repot-repot ngitung biaya pajak kripto kamu setelah trading di BitTime. Oke, itu aja yang bisa aku ceritain tentang hebatnya proyek kripto Ethereum dan kesempatan menarik yang bisa kamu dapetin dari exchange lokal BitTime. Kamu bisa daftar di BitTime pakai kode referral Ngomo ya, atau lewat link yang ada di deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.